saya Mentasya Hao. Kembali lagi dengan pelajaran ISPDP tema 1, subtema 1, 2, 3 dengan materi mengenal karya seni patung bersama Eva Lause. Oke, patung. Apa sih patung? Ya, patung adalah sebuah karya 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Oke, di sini ada fungsi patung. Fungsi patung yang pertama itu ada patung religi. Patung religi yaitu sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. Dapat dilihat contohnya itu apa? Yaitu patung Buddha. Nah, selain patung Buddha, ada lagi nggak yang bermakna religius? Contohnya kira-kira patung Yesus bisa ya masuk ya. Nah, itu salah satu dan termasuk jenis patung religi menurut fungsinya. Nah, lanjut ada patung monumen, yaitu untuk mengenang jasa para pahlawan atau peristiwa bersejarah. Nah, monumen perjuangan masyarakat Banten, di situ ada contohnya lagi. Dan selanjutnya ada patung arsitektur sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Nah, kita lihat di contohnya itu ada contoh candi ya. Dapat kalian lihat sendiri itu merupakan patung arsitektur. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada patung dekorasi sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Patung dekorasi yang artinya fungsinya sebagai dekorasi, penghias bangunan yang berada di taman, depan rumah kalian jika mama papa kalian suka menanam atau membuat kolam-kolam, maka biasanya akan ada sebuah patung atau dekorasi-dekorasi yang lainnya. Next, ini ada patung seni. Hanya untuk dinikmati keindahan dan bentuknya. Di sini contohnya ada Gucci. Selain patung seni Gucci, ada lagi vas bunga atau patung yang bentuknya seperti hewan, bentuknya seperti bunga, bisa ya. Bisa dikatakan dengan patung seni karena hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Next, ada 2 jenis bahan pembuatan patung. Yang pertama itu ada bahan lunak dan ada bahan keras. Bahan lunak itu biasanya ada tanah liat, lilin, sabun apa loh? Sabun batangan ya, bukan sabun cair, dan plastisin atau play-doh. Kalian pasti pernah mainin itu ya kan? Nah, di sini juga ada bahan keras yaitu batu, kayu jati, dan marmer. Kayu itu berbagai jenis kayu bisa ya, nggak harus kayu jati. Nah, teknik pembuatan patung juga menggunakan yang pertama ada teknik membutsir, yang kedua teknik memahat, 3 teknik mencetak, dan teknik konstruksi. Teknik membutsir. Teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah atau mengurangi bahan yang dibentuk. Nah, membutsir ini artinya proses pembuatan dengan yang lembut atau bahan lunak, yaitu dari plastisin bisa, karena dia proses pembuatannya dengan cara memijit, menambah atau mengurangi bahan. Teknik memahat. Teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Contohnya yaitu pada proses pembuatan lemari apa loh? Lemari ukir bisa. Ada lagi pintu ukir, meja ukir, dan lain. Contoh bahan pembuatan untuk teknik memahat itu menggunakan bahan yang keras, yaitu contohnya kayu. Teknik mencetak dengan menggunakan cetak tuang atau cor. Kira-kira nih, bikin batako menggunakan teknik mencetak nggak?
atau bikin batu bata digunakan dengan teknik mencetak atau enggak? Benar. Dia batu bata itu menggunakan teknik mencetak karena proses pembuatannya itu dicetak. Teknik konstruksi. Teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Nah, sekarang gak jauh-jauh nih. Di samping kalian pasti ada tembok rumah kan? Nah, itu menggunakan teknik konstruksi karena digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan-bahan. Oke, next, teknik apa saja yang digunakan pada contoh gambar ini? Nah, kalau yang ini dari sabun. Kalau dari sabun itu menggunakan teknik membutsir. Yang di bawah, yang kayu itu menggunakan teknik memahat. Nah, yang di samping itu, yang di bawah itu menggunakan teknik mencetak atau cor. Nah, yang di atas, yang di samping bunga itu termasuk dalam teknik pembuatan patung menggunakan teknik konstruksi. Oke, ada lagi teknik pewarnaan patung. Yang pertama ada teknik pewarnaan akuarel dan plakat. Akuarel, teknik pewarnaan dengan sapuan warna tipis sehingga hasil warna hampir transparan. Jadi kita atau akuarel ini, teknik pewarnaan akuarel ini menggunakan warna yang lembut-lembut. Warna lembut itu seperti apa loh? Warnanya nggak terlalu ngejreng, tidak terlalu mencolok. Sedangkan yang plakat itu teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat atau mencolok, bisa dikatakan dengan warna yang ngejreng. Pilihan warnanya juga sangat cerah-cerah sekali dibandingkan warna pada teknik pewarnaan akuarel. Oke, jika ada pertanyaan, kalian tidak mengerti dengan pembelajaran atau materi yang sudah Lose sampaikan, kalian bisa bertanya dengan Lose melalui WhatsApp atau apapun. Oke, sisi taca, jayu.